Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita kali ini yaitu kehadirannya mengubah kesedihanku. Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di manakah Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus mati dan dikuburkan, dapat kita bayangkan betapa sedihnya para murid dan orang-orang yang mengikut dia, terutama Maria Magdalena. Kesedihannya itu begitu mendalam, sampai tidak mengenali siapa Tuhan yang ada di depannya. Karena kesedihannya, Maria juga tidak peka dengan keadaan di sekelilingnya. Yang ada di pikirannya bahwa kubur itu kosong, dia kehilangan mayat Yesus, dan itu membuat dia sangat sedih. Dari peristiwa ini kita juga akan banyak belajar, Bapak Ibu, bahwa kadangkala kesedihan yang terlalu mendalam itu juga bisa mematikan mata rohani kita. Kita tidak tahu bahwa Roh Kudus itu ada beserta kita setiap saat, setiap waktu. Karena kita lebih fokus dalam setiap persoalan kita, kesedihan kita, kegagalan kita, ambisi kita. Nah, Bapak Ibu, di sini kita harus belajar apa yang Maria Magdalena lakukan setelah dia mengenali bahwa Yesus memanggil namanya, bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Yesus. Saat Maria tahu bahwa Yesus memanggil namanya Maria, dia langsung mengenali siapa orang yang ada di hadapannya. Kita dapat belajar 3 hal tentang karakter Maria. Apa yang Maria lakukan saat dia tahu bahwa Allah ada besertanya, bahwa Yesus tidak mati. Ini juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebetulnya kita tahu bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita. Kita tahu Allah itu selalu beserta kita. Tetapi seringkali kita itu hanyut, kita itu fokus kepada diri sendiri. Kita fokus akan kesedihan kita, kegagalan kita. Yang pertama, bahwa jangan biarkan kesedihan itu membutakan mata rohani kita. Bahaya, Bapak Ibu. Saat kita fokus akan kesedihan kita tidak akan bisa melihat kemurahan Tuhan, kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan, kita tidak bisa merasakan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita fokus dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan suara Tuhan di tengah pergumulan kita. Pertanyaannya, kok kita nggak pernah dengar ya suara Tuhan di dalam hidup kita? Bapak Ibu, suara Tuhan itu tidak harus didengar secara audible. Tetapi dengan kita membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa, punya hubungan intim dengan Tuhan, kita bisa peka loh, Tuhan itu mau apa di dalam hidup kita. Apa yang menjadi kesukaannya, apa yang dia kehendaki di dalam hidup kita. Memang kadang itu berlawanan dengan kemauan kita, kehendak kita, keinginan kita. Tetapi kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, kita bisa peka dan kita bisa melakukan, dan Tuhan akan mampukan kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, pegang pengharapan karena Kristus telah bangkit. Jika Yesus itu sudah mengalahkan dosa dan maut, maka tidak ada persoalan di dalam hidup kita yang terlalu besar baginya. Tuhan mampu melakukan semua mukjizatnya, dan kita anak-anaknya tidak pernah ditinggalkannya. Jadi Bapak Ibu, kebangkitannya membuktikan tidak ada air mata yang sia-sia dan tidak ada yang mustahil baginya. Kristus yang bangkit akan selalu hadir di dalam hidup kita dan mengubah kesedihan kita menjadi sukacita yang tak terhingga.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.